Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih saya sampaikan kepada semua mahasiswa yang hadir tepat waktu dalam mata kuliah Histori Bangsa pertemuan ke-8. Mari kita awali pertemuan hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Berikutnya kita lanjutkan dengan tilawah bersama. Saya minta tolong Mas Busro untuk memimpin tilawah dan Mas Amar yang nanti menerjemahkan. Silakan diambil mushafnya terlebih dahulu. Nah, Ustaz. Saya buka Al-Qur'annya dulu, Ustaz. Baik. Silakan teman-teman semua diambil mushafnya, dibuka surah Al-Baqarah ayat 120. Satu halaman ya. Kalau tidak salah mau sampai 126. 120 sampai 126. Jika sudah siap, silakan dimulai, Mas Busro. Ya, Ustaz. Silakan, Mas Busro. Apakah ada kendala? Ya, Ustaz. Loading, Ustaz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'aw wa la yuqbalu minha 'adlu wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min durriyati qala la yanalu an ahdid dolimin wa id ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattahidu mim maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiyal lit-taifina wal akifina warruka'is sujud. Wa idza qala Ibrahimu rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa'umatti'uhu qalilan summa adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Shadaqallahul adzim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan merela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan atau membela orang lain sedikit pun, tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakan dengan sempurna, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku, Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat sholat, dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang bersujud.
Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dan Allah berfirman, dan kepada orang yang kafir dan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Maha benar Allah yang Maha Agung. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Mas Busro dan Mas Kemal. Hari ini kita sudah tilawah bersama surah Al-Baqarah ayat 120 sampai 126. Di situ mengisahkan bahwa orang Nasrani dan Yahudi pada zaman Nabi itu menginginkan mereka ini menghadap ke kiblat mereka. Namun sejarah mengatakan sebelum mereka datang, Nabi Ibrahim ini berdoa bahwa Nabi Ibrahim berdoa berharap agar Mekah adalah tanah suci yang diberkahi dan berlimpah rezeki, termasuk dalam hal agama. Hingga akhirnya kiblat yang sebelumnya ini menghadap ke Baitul Maqdis, ya, kemudian berganti dengan kiblat ke Mekah, gitu. Sehingga mereka orang Yahudi dan Nasrani ini merasa menyesal, gitu ya, merasa, dan Allah telah membantahnya sendiri bahwa petunjuk dan agama yang lurus adalah agama Islam, gitu ya, bukan agama mereka, yakni dari golongan Yahudi dan Nasrani. Dari ayat yang kita baca ini juga merupakan sejarah, ya, sejarah peralihan arah kiblat dari umat Islam, bahwa dalam prosesnya agama ini memiliki juga sejarah yang dibawa oleh dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, ini memiliki sejarah cerita yang satu sama lain ini saling menguatkan dan semuanya mengarah kepada Islam, gitu ya. Walaupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa ini sebenarnya juga Islam, ya, tetapi oleh pengikutnya diselewengkan sehingga bukan Islam yang didasarkan pada Nabi Isa, tapi menurut versi pengikutnya, gitu. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari materi kemarin, ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep agama Hindu, ya. Tetapi disclaimer, saya ulangi lagi, saya di sini bukan mengajarkan agama Hindu, tetapi memberi wawasan, gitu ya, bahwa faktanya di dunia ini, termasuk di Indonesia, selain agama Islam itu ada agama Hindu dan Buddha yang diakui oleh negara. Gitu. Saya akan mulai share screen. Apakah sudah nampak, Mas Amar, Mas Derjat? Halo? Apakah sudah nampak, Mas Alif?
Sudah nampak di screen Mas Amar atau Mas Ferdi? Sudah belum ini? Oke, saya software dulu ya. Halo Mas Ferdi, ada enggak ini? Mas Derjat, Mas Wahyu. Oke, semoga nampak ya. Baik, kemarin kita sudah belajar terkait dengan perkembangan agama Hindu di Indonesia ya. Kita akan berganti dengan agama Buddha. Ini sebagai wawasan saja, pengetahuan bahwa nanti ketika teman-teman mengajar di sekolah dasar, itu pasti juga akan bertanya ini ya, apa sih yang dimaksud agama ini gitu. Tapi di sini bukan kita mengajarkan agamanya ya, tapi sebagai wawasan bahwa dulu sebelum Islam di Indonesia ini sudah berkembang yang namanya agama Hindu dan Buddha. Nah, di agama Buddha itu asal mulanya itu dari dinasti Maurya yang memiliki raja yang terkenal namanya Asoka. Ini putra dari Suddhodana. Itu menurut buku sejarah mengatakan demikian. Nah, ini dari kerajaan Kapilawastu bernama Siddhartha Gautama. Makanya dia dikenal dengan Buddha Gautama. Ini di pencetus atau pencipta agama dan pendirinya adalah Siddhartha Gautama. Nah, sebelumnya pada hari di agama Buddha ini diperingati namanya Hari Raya Waisak pada bulan purnama bulan Mei. Ini untuk memperingati kelahiran, penerangan agung dan kematian yang tanggal, waktu dan bulannya bersamaan. Makanya di agama Buddha itu dikenal dengan Hari Raya Waisak. Itu untuk memperingati kelahiran, ya, penerangan agung, kematian di hari, tanggal dan bulan yang sama. Kemudian setiap penganut ini dituntut untuk menjalankan Tridharma. Di perguruan tinggi Indonesia ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Nampaknya bahasa Hindu-Buddha juga sampai saat ini masih mempengaruhi perkembangan bahasa sehari-hari bangsa Indonesia. Makanya masih digunakan contohnya ya Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kemudian Tridharma, Dasa Dharma Pramuka, itu adalah dari bahasa Buddha, Hindu-Buddha. Nah, di setiap penganutnya ini ada Tridharma. Yang pertama berlindung ya terhadap dharma, berlindung terhadap sangga. Saya juga nggak tahu maknanya ya. Ini sebagai wawasan saja. Makanya ini saya jelaskan ke teman-teman agar tahu, cukup di wawasan saja, tak perlu diamalkan. Kemudian kitab sucinya ini ada 3. Yang pertama, oke, mohon maaf. Suara saya masih nyampe, Mas Wahyu? Tes. Masih nyampe, Ustadz. Sangat jelas, Ustadz. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Nampaknya terputus nih tadi. Saya coba share screen lagi. Saya ulangi lagi. Kitab ini bukan saya mengajarkan agama Buddha ya, tetapi ini sebagai wawasan saja, tak perlu diamalkan. Nanti kalau ada pertanyaan muncul dari siswa SD, cukup dijawab demikian. Ya, tak perlu didalami isinya apa, kemudian apalagi diamalkan. Kemudian kalau dalam Islam ada tempat suci, di Buddha juga ada tempat suci. Ada 4 tempat suci di agama Buddha sebagai wawasan kita bersama. Yang pertama yakni Taman Lumbini. Ya, ini terletak di daerah Kapilawastu, tempat kelahiran Buddha Gautama.
Yang kedua adalah Bodhgaya, tempat Siddhartha menerima penerangan agung. Kalau dalam Islam menerima wahyu, ternyata juga dapat penerangan agung. Yang ketiga adalah Benares, tempat Siddhartha pertama kali menyampaikan ajarannya. Dan yang keempat adalah Kusinegara, tempat wafatnya Siddhartha Gautama. Tempat ini adalah tempat suci sepanjang perjalanan agama Buddha di Indonesia. Nah, kemudian di Indonesia menurut jejak dan fakta sejarah mengatakan ada kerajaan yang pertama kali dan itu diidentifikasi dengan penemuan atau bukti berupa prasasti dan benda-benda sejarah lainnya ya, termasuk bangunan candi, kemudian kitab dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan sebelumnya saya sudah menyinggung secara singkat bahwa agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia ini banyak melalui hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya dalam hal atau untuk kepentingan perdagangan. Makanya nanti ada kerajaan pertama yang tertua di Indonesia, yakni Kerajaan Kutai, yang itu merupakan jalur strategis perdagangan antara bangsa lain dengan bangsa Indonesia, gitu ya. Termasuk nanti ada Cina, India, gitu. Begitu pula nanti di Sumatera, tepatnya di Aceh ya, ada kerajaan Islam pertama, dan itu memang secara geografis mengindikasikan bahwa posisi di mana kerajaan pertama Indonesia itu ya karena perdagangan yang menunjukkan lalu lintas jalur perdagangan antara bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Yang pertama Hindu-Buddha itu ada di Kerajaan Kutai. Yang kedua adalah Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga adalah Kerajaan Kaling. Kutai letaknya di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur atau Kaltim. Ini pada tahun sekitar 400 Masehi. Teman-teman dapat menandai ini letak dan tahun untuk supaya kita tahu secara pastinya. Sedangkan Tarumanegara ini berada di Citarum dan Cisadane, Jawa Barat. Tahunnya hampir sama dengan Kutai ya, lebih belakangan 14 tahun sampai 700 Masehi, sangat lama. Kemudian yang ketiga adalah Kerajaan Kaling, terletak di Jepara, Jawa Tengah, tahun 674 Masehi. Nah, Kerajaan Kutai ini meninggalkan tidak banyak peninggalannya. Kalau di beberapa buku itu menyebutkan ada 7 prasasti Yupa, huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Makanya di Indonesia tidak aneh kalau ada nama seperti yang saya sebutkan di awal tadi ya, ada Dasadharma, Tridharma gitu ya. Eka Panca dan lain sebagainya, itu mengindikasikan bahwa bahasa Sanskerta ini masih mempengaruhi bahasa asli bangsa Indonesia. Walaupun di beberapa daerah Indonesia bahasa ini sangat heterogen, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, bahasa lain-lainnya, bahasa Bali juga ada tersendiri. Nah, isi di 7 prasasti Yupa ini yakni berupa silsilah raja. Nah, silsilahnya ini saya ringkas menjadi 3 saja. Teman-teman dapat menandai sendiri ya. Tapi kalau ingin mengembangkan kemudian jalurnya ini dari mana, kok tiba-tiba muncul sejarah. Seperti yang teman-teman ketahui saat ini, juga banyak beredar ya, kerajaan-kerajaan baru ya, di Indonesia. Ya, Sunda Empire itu contohnya, itu juga nggak tahu asal usulnya, tapi masuk perbuatan kriminal. Tapi kalau ini menurut penemuan sejarah bukan demikian ya.
Yang pertama, ya ini daerahnya Mas Amar mungkin ya. Masih ada, sekarang juga ada kerajaan itu di Banten ya. Beritanya terbaru. Dia sudah membangun rumah untuk warga miskin sebanyak 70 orang. Ini dapat ditelusuri nanti oleh teman-teman. Yang pertama, pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga. Jadi pendiri kerajaan Kutai adalah Kudungga namanya. Dia memiliki anak yang sering kita terkecoh dalam pertanyaan di soal pendidikan sejarah itu ya. Anaknya ada Aswawarman dan Mulawarman. Aswawarman ini pendiri kerajaan. Dia memiliki 3 anak yang terkenal, gitu ya. Nah, namun yang paling terkenal sampai saat ini adalah Mulawarman. Nah, ya ini karena dia menurut perkembangan sejarahnya raja yang mengalami kejayaan terbesar sehingga saat ini namanya dikenang menjadi Universitas Mulawarman. Itu kan ada Unmul, Universitas Mulawarman. Kemudian dia penganut Hindu Siwa ya, dekat dengan Brahmana. Brahmana ini adalah kasta tertinggi, yakni orang-orang yang dekat dengan upacara ritual keagamaan. Nah, kehidupan kerajaan Kutai tidak banyak diceritakan. Ya. Namun secara garis besar ada 2 poin penting. Yang pertama, rakyat sebagian besar ini makmur. Terbukti dari banyaknya korban sapi ya. Yang kedua, sebagian besar sebagai petani dan pedagang, walaupun letak kerajaannya adalah di tepi Sungai Mahakam. Nah, ini kan juga sebagai air yang dapat mengalirkan daerah pertanian sehingga petani sangat maju di situ. Ini adalah kerajaan Kutai, kerajaan bercorak Hindu pertama di Indonesia. Saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah kerajaan Tarumanegara, lokasi di Jawa Barat. Ini sebagai tepatnya ada di Bogor ya, tapi nggak tahu kalau ada mengatakan buku lainnya yang mengatakan tadi ada di Sungai Citarum, di Sadane gitu ya. Tapi pastinya memang di Bogor. 700 Masehi seperti yang di awal tadi. Nah, dia adalah kerajaan pertama terbesar di Jawa. Jadi nanti akan merembet ke daerah Jawa Timur gitu ya, termasuk nanti ada kerajaan Mataram, terus nanti ada kerajaan Kediri, kemudian Singosari, kerajaan Majapahit, kemudian ada kerajaan di Madura dengan raja yang terkenal sekarang jadi universitas juga ya, ada Universitas Wiraraja, terus ada kerajaan di Bali ya, raja terkenal juga Udayana, juga jadi kampus Udayana. Nah, di Tarumanegara ini ada 7 poin penting ya, atau bukti sejarah seperti yang saya sampaikan metodologi penulisan sejarah. Yang pertama adalah prasasti Ciaretiun di Sungai Citarum. Isinya apa? Adalah telapak kaki Raja Purnawarman. Ya, ini harus kita bedakan ya. Tadi ada Aswawarman, ya, Mulawarman, dan Purnawarman. Aswawarman, Mulawarman itu dari kerajaan Kutai. Kalau Purnawarman ini dari kerajaan Tarumanegara, Jawa Barat. Nah, namanya hampir sama karena memang adalah kerajaan dipengaruhi oleh kerajaan agama Hindu sehingga namanya berakhiran man gitu ya. Orang Jawa ya yang lahir antara tahun 50 sampai 80-an itu masih terkenal nama yang terakhir dengan man ya. Paiman, Tukiran ya, Paijan, Lamijan dan lain sebagainya. Itu dipengaruhi ternyata dari kerajaan Hindu. Sekarang sudah enggak zamannya lagi. Sekarang ke Arab-Araban.
Yang kedua adalah kerajaan kebun kopi. Ya, ini di Kampung Muara Hilir. Terus isinya berupa gambar kaki gajah Airawata. Nah, gajah Airawata ini adalah simbol yang disucikan. Yang ketiga, jambu, ya, kebun jambu. Prasasti jambu, kebun jambu di Bukit Kaliangkok. Nah, ini isi dari prasastinya, kebesaran Raja Purnawarman. Yang keempat, prasasti Tugu. Nah, ini di Desa Tugu, Cilincing, Jakarta. Isinya apa? Ya, ini saya ringkas, keseriusan ya Tarumanegara dalam pertanian dengan mengalirkan sungai Gumati, irigasi dan ya, kendaraan sungai. Nah, pada prasasti Tugu ini menceritakan bahwa Raja Tarumanegara ini membangun pusat pertanian dengan yang pertama dilakukan adalah membangun sungai, kemudian irigasi ke persawahan dan jalur perdagangan, yakni melalui kendaraan sungai, perahu sungai. Yang kelima adalah Pasir Awi, yang keenam Muara Janten, Bogor, yang ketujuh adalah Lebak di Sungai Cidanhiang, Muncul, Banten Selatan. Ketiga prasasti ini sama aja menceritakan keagungan Raja Purnawarman sebagai Raja Dunia, tulisannya begitu. Nah, siapa yang menemukan kerajaan Tarumanegara? Yakni adalah musafir Cina namanya Fahian, yakni 414 Masehi. Tapi dulu namanya dikenal dengan Kerajaan Toloma, ya, bukan Kerajaan Tarumanegara. Dia mengatakan Toloma atau Taruma. Agama Hindu Buddha dan nenek moyang yang menjunjung toleransi. Dia mengartikan Toloma atau Taruma itu sebagai kerajaan nenek moyang yang dari Jawa yang menjunjung toleransi. Nanti pula ya yang menceritakan antara perseteruan ya antara kerajaan yang berdiri di Jawa Barat ini dengan kerajaan Majapahit, sehingga ada anggapan orang dilarang menikah Jawa Timur dengan Sunda. Nanti ternyata ada kaitannya sejarah ini. Kemudian kehidupannya sebagian besar rakyatnya makmur. Ini hampir sama dengan kerajaan Kutai ya, dengan dibuktikan dengan persembahan upacara agama dengan korban sapi banyak. Yang kedua, sebagian besar sebagai petani pedagang, sama ya. Di Bogor, di tepi Sungai Citarum dan Cisadane, hampir sama dengan kerajaan Kutai di tepi Sungai Mahakam. Yang ketiga adalah kerajaan Kaling atau dikenal dengan Holing. Ini tepatnya di Jepara, Jawa Tengah, tahun 674 Masehi. Memang kalau diurutkan dari Kutai, Tarumanegara, dan Holing, ini dari 400 Masehi, kemudian 500 Masehi, dan ini 674 Masehi. Nah, peninggalannya ada dua ya, yang paling menonjol, yakni Prasasti Tukmas ya, ini di Gunung Merbabu. Perkembangan kerajaan di dalamnya menceritakan perkembangan kerajaan yang makmur dan damai. Dan yang kedua adalah di situ menceritakan Ratu Sima ya, bukan raja, yang menceritakan dia ini seorang ratu yang memimpin kerajaan, dia seorang yang tegas, jujur, bijaksana, tidak ada kejahatan di masanya. Seorang yang menceritakan adanya kerajaan Kaling ini adalah sama ya, berita dari Cina juga, dari dinasti Tang. Kemudian kehidupan kerajaan Kaling
Yang pertama yakni, nah pendeta Cina ini datang ke Kaling ya dengan dibantu pendeta dari Kaling yakni Jana Badra untuk menerjemahkan kitab suci agama Buddha Hinayana ke bahasa Cina. Nah, hal ini juga mengindikasikan bahwa kerajaan Kaling merupakan pusat agama Buddha yang waktu itu banyak pendeta dari Cina belajar ke Kaling. Yang kedua, rakyatnya sangat makmur ya. Hal itu dibuktikan dengan pertanian yang maju di zamannya. Itu terkait dengan kerajaan ya, Hindu Buddha pertama di Indonesia. Nah, dari rangkaian kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia tadi menceritakan bahwa memang bangsa Indonesia sebelum menjadi bangsa yang besar seperti saat ini ya, negara modern, itu dalam perjalanannya memang tadi pertama dipengaruhi oleh persebaran agama Hindu dan Buddha melalui perdagangan jalur laut ya, jalur darat gitu. Di mana letak strategis Indonesia yang berada dekat dengan negara lainnya itu menjadi pusat nanti berdirinya kerajaan Hindu Buddha pertama di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ferdi Ustadz, izin bertanya Ustadz. Ferdi, silakan Mas Badi. Tadi kan di slide Ustadz itu kan ada kata-kata kurban sapi ya Ustadz. Nah, yang saya ketahui kan Hindu itu kan tidak makan sapi Ustadz. Nah, lalu kurban sapi itu diperuntukkan untuk apa Ustadz? Sedangkan sapi itu bagi mereka itu hewan yang sangat mulia. Terima kasih Ustadz. Oke, bagus sekali. Nah, kalau menurut apa ini kan ada raja siapa ini Dewa Wisnu ya yang kendaraannya sapi itu. Memang ya. Nah, kurban di situ artinya ya dia menyedekahkan Mas ya. Maksudnya menyedekahkan, memberikan ya, bukan disembelih. Ya, ini memberikan kepada petani ya atau golongan sudra, ya, orang-orang yang berada di kasta bawah gitu. Hanya saja namanya dikorbankan gitu ya. Tapi bukan makna letterlek seperti agama Islam bahwa korban itu disembelih gitu ya. Tapi diberikan dari raja ya, kemudian dikasihkan kepada petani ya untuk sebagai binatang ternak gitu. Tapi ya memang ya antara apa ini kaum Brahmana ya, terus golongan raja, kesatria ya, itu memang mengagungkan yang namanya sapi ya seperti ajaran agama Hindu. Nah, tetapi pada prakteknya di masyarakat golongan sudra ya sapi ya masih ada yang disembelih dimakan gitu ya. Dan memang beberapa juga ada yang digunakan untuk sebagai bajak sawah gitu. Itu Mas Berdi. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz. Oke. Ada lagi pertanyaan? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, kita akan lanjutkan dengan diskusi ya dari asinkronus sebelumnya. Masih ingat tugas asinkronus sebelumnya? Media pembelajaran Ustadz. Betul sekali, yakni membuat media pembelajaran sejarah. Nah, hari ini karena kemarin sudah ditugaskan membuat, hari ini adalah presentasi teman-teman. Nanti dari presentasi ini masing-masing memberikan saran ya untuk penyempurnaan media yang telah dibuat. Gitu. Jadi silakan saya kasih waktu untuk mempersiapkan
Ya, 1 menit cukup. Silakan dicari lagi file media sejarahnya. Itu ya. Baik, saya kira cukup ya. Yang pertama presentasi adalah Mas Wahyu. Ada Mas Wahyu? Ada Ustadz. Oke, baik. Silakan disampaikan hasil pekerjaannya seperti apa. Nanti di sini saya Ya. rangkum pencapaiannya, kemudian teman-teman yang lainnya nanti memberikan masukan, saran perbaikan. Silakan Mas Wahyu, bisa dimulai. Jadi itu Ustadz, sebelumnya mohon maaf saya belum selesai Ustadz. Baru tahap apa itu pengeditan Ustadz, desain. Karena kan saya media pembelajarannya itu dalam bentuk modul yang mana dalamnya itu ada kayak materi dan nanti ada soalnya Ustadz. Materinya itu tentang sejarah Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga merdeka Ustadz. Yang mana ini awalnya itu menjelaskan tentang perang-perang sebelum Indonesia merdeka, kemudian waktu penjajahan, kemudian sampai era di mana pemilihan umum itu berlangsung. Jadi kayak sejarah Indonesia dari sebelum merdeka sampai merdeka gitu modulnya itu. Oke, Tapi ditampilkan masih seadanya Mas Wahyu. Walaupun masih editingnya di mana? Ya, sedapatnya. di laptop Ustaz. Nah, Di aplikasi Canva di laptop Ustaz. oke, kan pasti juga ada draftnya, ada foto-fotonya yang mau dibuatkan video ya, atau potongan videonya, itu pasti sudah ada. Nah, itu disampaikan sedapatnya ya. Apakah bisa Mas Wahyu? Saya cari di laptopnya Ustaz. Oke, sambil menunggu Mas Wahyu, ya, kita beranjak ke yang lainnya. Berikutnya adalah Mas Alif. Saya persilakan. Halo Mas Alif. Apakah ada orang? Ya, Ustaz. Alhamdulillah. Silakan disampaikan sedapatnya. Ini, Ustaz. Kalau dari saya itu Ditampilkan langsung Mas Alif. Ada enggak yang bisa ditampilkan? belum, Ustaz. Masih apa? Cari Sedapatnya. bahan-bahan. Bahan-bahannya ditampilkan. Udah progres sampai mana? Gimana Mas Alif? Terus Ustaz, saya cari dulu, Ustaz. Oke, berarti saya kasih kesempatan yang lainnya ya untuk menyiapkan. Jadi kalau masih mengumpulkan bahan, ya bahannya itu ditampilkan. Ya. Kalau masih edit, ya proses editnya ditampilkan. Saya kasih waktu ya, teman-teman. Silakan Mas Alvan, silakan. Silakan Mas Alvan. Jadi, kalau saya ngambil materi mengenalkan macam-macam candi. Nah, karena di sini ada salah satu candi, candinya yaitu namanya tuh Candi Jabung, dan beberapa minggu kemarin saya sudah ambil foto dan video-videonya Ustaz, tapi masih belum diedit Ustaz. Ditampilkan ya Ustaz? Betul, Mas Alvan, kalau bisa ditampilkan.
Nah, biar teman-teman juga tahu progresnya sampai mana. Sedapatnya ya ini, bukan menerima harus jadi selesai itu enggak. Justru ini proses sebelum jadi, yaitu diberi masukan nanti gitu. Silakan Mas Arfan. Ustaz, ini masih berupa foto dan video saja. Sebentar Ustaz, saya masuk lewat HP Ustaz. Oke, baik. Soalnya kan ada di HP. Ya, ditunggu. Untuk teman-teman yang lainnya ya, bisa dipersiapkan ya capaiannya sampai tahap mana. 2% ya tampilkan nanti 2%, 50% ya 50% ditampilkan. Jadi bukan kosongan ya, karena tugas ini sudah lama gitu ya, sehingga harapannya sambil materi nanti bisa diberi masukan. Recording in progress. Ini Ustaz hasil videonya. Oke, silakan disampaikan Mas Arfan. Cek. Ya, suara jelas. Cek apakah masih dengung. Oke, siap sudah. Ini ada suaranya enggak ini Mas Arfan? Memang enggak ada suaranya ya? Kalau di HP Ada Ustaz. Tapi kalau pakai HP kan nggak bisa Ustaz. Oh gitu, ya wes, nggak apa-apa wes. Lanjut. Baik, ini videonya ya. Ini satu candi atau berapa candi Mas Arfan?
Tes. Satu candi Ustaz. Satu candi ya. Baru ambil video. Terus ini sudah diedit belum? Saya Belum tulis, Ustaz. belum diedit ya. Sudah ambil video. Baik. Saya berikan kesempatan untuk teman-teman lainnya untuk memberikan saran supaya media yang akan dibuat Malafan ini bagus ya. Silakan, saya beri kesempatan Mas Darjat terlebih dahulu. Silakan Mas Darjat. Cek, suara saya terdengar ya Ustaz ya? Ya, jelas. Oke. Mas Alvan temanya tentang kerajaan Hindu berarti Mas ya? Iya. Oh iya benar. Berarti apa namanya kalau dasaran dari saya sih mungkin di pengambilan aja sih lebih didetailkan lagi, kemudian nanti mungkin karena belum diedit ya, nanti apa namanya lebih didetailkan kepada sejarah dan juga tahun berdirinya, mungkin seperti itu sih Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Darjat. Untuk saran dari Mas Darjat, minta tolong Mas Alvan untuk apa ini dicatat sendiri ya. Saya nggak akan mencatat untuk masukan dari teman-teman. Halo, Mas Alvan. Siap Ustaz, berarti seperti sejarah gitu ya Ustaz, sejarahnya candi tersebut Ustaz. Ya, kita apa ini tampung dulu ya saran dari teman-teman nanti gitu. Nanti Mas Alvan saya kasih kesempatan untuk memberi komentar, respon dari masukan tersebut. Berikutnya yakni saya berikan ke Mas Handa. Silakan Mas Handa. Tes. Apa ada Mas Handa Yani? Mas Handi nggak ada, Mas Handayani nggak ada orang. Kita berikan ke Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi. Ya Ustaz. Mas Alvan, ini tema besarnya itu satu yang diperkenalkan itu satu candi atau berbagai, kan tadi kan saya dengar itu jenis-jenis candi ya Mas, atau bagaimana, atau hanya satu candi saja gitu Mas? Itu pertanyaan saya. Jika memang ya, tema besarnya adalah memperkenalkan macam-macam candi, sebaiknya itu ada beberapa candi, tidak cuma satu. Tapi kalau hanya Mas Alvan itu satu, sebaiknya hanya membahas tema besarnya itu jangan macam-macam candi, tapi memperkenalkan salah satu candi yang ada di daerahnya Mas Alvan, Jawa Timur atau Jawa Tengah, seperti itu. Nah, disitulah yang dibahas itu asal-usulnya candi ini tuh dari kerajaan mana, tahun berdiri, dan lain sebagainya. Itu sih Ustadz kalau dari saya. Terima kasih. Baik, kita ngomong dulu ya Mas Alvan. Berikutnya saya berikan ke Mas Alif. Silakan Mas Alif. Ya Ustaz, kalau dari saya untuk apa yang medianya Mas Alvan itu masukannya hampir sama dengan Mas Perdi tadi. Jadi nggak hanya satu candi saja, beberapa candi nanti diberikan asal-usul atau legenda candi tersebut. Seperti itu, Ustaz. Oke, terima kasih Mas Alif. Saya berikan lanjutnya ke Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Oke Ustaz. Sebelumnya itu mungkin hampir sama kayak Mas Ferdi, sama kayak Mas Alif Ustaz. Jadi mungkin yang disebutkan itu ada beberapa candi, tidak hanya satu. Baik itu dari candi Hindu atau Buddha kalau bisa, supaya lebih lengkap gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk dikasih kayak alamatnya,
kemudian asal-usulnya, sejarah, atau mungkin ada cerita legenda yang mana bisa terbentuknya candi tersebut. Misalnya kayak Candi Prambanan itu ada cerita Roro Jonggrang, seperti itu. Kemudian dikasih video atau gambar-gambarnya juga supaya kita itu bisa tahu, oh ini Candi Prambanan seperti ini, Candi Dieng seperti ini bentuknya. Walaupun kita belum pernah mengunjunginya, kita bisa tahu seperti itu, Ustaz. Dan kemudian kalau bisa juga dikasih itu integrasi Islam, Ustaz. Kalau bisa supaya ya kita menanamkan pada anak itu supaya memperkuat keimanan dan ketakwaannya. Seperti itu, Ustaz. Mungkin cukup dari saya. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Ini mau dibuat video candi peninggalan Hindu tapi diintegrasikan Islam. Ya, unik caranya. Enggak apa-apa, ditampung dulu. Sebelum saya memberikan saran ke Mas Alvan, mungkin Mas Alvan mau respon terlebih dahulu dari masukan teman-teman. Silakan. Ustadz mau respon. Nah, jadi ini itu untuk kelas 4 tema 9. Nah, di sana kalau di buku paket itu contohnya adalah Candi Borobudur. Nah, tapi saya punya inisiatif sendiri karena di rumah saya ada candi. Nah, ini saya buat media berupa video seperti itu. Jadi tidak tidak menjelaskan macam-macam candi peninggalan Majapahit atau Hindu dan sebagainya, tapi cuma ini loh contohnya candi gitu, seperti itu. Jadi kalau cerita singkat pasti ada, lalu video dan foto ada. Namun nanti yang saya tangkap dari tadi yang teman-teman yang belum saya pikirkan adalah dari Mas Wahyu. Mungkin nanti bisa saya pikirkan lagi untuk integrasi nilai Islamnya. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alvan atas responnya. Ini sebagai wawasan teman-teman juga ya, bahwa media ini memiliki tujuan. Nah, saya ingin menjelaskan ulang supaya teman-teman tidak hanya asal membuat media, gitu ya. Yang pertama, media ini kan berfungsi sebagai perantara ya untuk membangun pemahaman, kompetensi, sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa. Jadi teman-teman perlu melihat ya kurikulum ya KIKD-nya. Media ini saya sinkronkan untuk mencapai kompetensi apa gitu ya. Jadi walaupun kita membuat medianya saja tapi ada kompetensi yang ingin dibangun nanti setelah digunakan untuk mengajar. Misal KI 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kan kalau di kurikulum 2013 KI 1 itu berhubungan dengan spiritual, 2 sosial, 3 sikap, dan 4 keterampilan. Jadi harus ada itu. Nah, Mas Alvan dan teman-teman lainnya perlu melihat ini mau membangun kompetensi yang mana, gitu ya. Jadi nanti media ada deskripsinya di bawah, ya, gitu ya. KIKD yang ingin dicapai di media ini adalah KI ini gitu. Terus kemudian juga ada deskripsi tujuan dalam mencapai KIKD tersebut. Gitu. Nah, tujuannya apa media ini? Apakah hanya kognitif saja, sikap, sosial, atau keterampilan? Gitu. Jadi mencerminkan dari kompetensi yang ingin dibangun tadi. Misal, tadi kan menampilkan gambar candi. Ini membangun wawasan. Berarti kan aspek pengetahuan. Gitu ya. Berarti di 3. Pengetahuan yang mana? Apakah pengetahuan rendah, tengah, atau tinggi? Gitu ya. Mengklasifikasikan, Ustadz. Ya, berarti dia sudah masuk
ini taksonomi berpikir yang keempat, berarti tingkatannya sudah bagus. Jadi harus arah gitu ya, teman-teman perlu melihat ini dan perlu melihat KIKD yang di sekolah dasar. Ya, ini tidak hanya untuk Mas Alvan tapi semuanya. Nanti akan saya nilai berdasarkan kecocokan itu ya. Jadi tidak hanya medianya bagus, tetapi kesesuaian dengan kurikulum dan kompetensi yang ingin dicapai di media tersebut. Terus itu yang paling penting ya, yang paling penting dalam membuat media. Kemudian dari aspek kegunaan media yaitu seperti filosofinya tadi ya, yakni mengantarkan materi atau pengetahuan ke siswa. Kalau media karakteristiknya video, berarti kan dia hanya berbentuk visual. Gitu. Nah, teman-teman perlu pikirkan di kelas apakah siswa ini karakteristiknya banyak yang visual saja, gitu ya. Pasti nanti ada yang kinestetik, ya, ada yang verbal, begitu ya. Jadi harus bisa mengakomodasi semua kebutuhan siswa dalam satu kelas media tersebut, gitu ya. Jadi tidak hanya visual saja, ya seharusnya bisa memfasilitasi yang verbal dan kinestetik. Si kinestetik ini suruh ngapain dia? Apakah nanti praktek, gitu ya. Jadi harus bisa mengakomodir semua kebutuhan dan gaya belajar semua siswa dalam satu kelas. Itu ya. Terus kemudian ya, karena tadi akan dibuat video, seharusnya ada proses ya. Proses di situ artinya apakah ini masuk inti dari materi serangkaian pembelajaran, ataukah dia masuk apersepsi, apakah dia masuk kesimpulan, ya, nanti dideskripsikan. Jadi ada petunjuk penggunaan, gitu ya. Media ini digunakan sebagai apersepsi, kan ada juga ya, gitu. Apakah digunakan dalam menjelaskan materi, misal materi tadi kebetulan ada candi ya, sehingga materinya harus pas. Gitu. Itu masukan dari saya, Mas Alvan. Ada tanggapan, Mas Alvan? Oke, saya terima kasih Ustadz atas saran-sarannya. Oke, terima kasih. Ini tidak hanya untuk Mas Alvan saja ya, berlaku untuk semua teman-teman yang akan membuat media. Gitu. Terima kasih. Kita lanjutkan ke berikutnya ya, yakni saya berikan kesempatan ke Mas Darjat. Silakan Mas Darjat. Oke, Ustaz. Izin share screen boleh, Ustaz ya? Ya, boleh. Sejauh ini dari proses saya sudah membuat poster, bukan poster sih, tepatnya kan Ustadz kemarin memberikan kebebasan kepada kami untuk membuat media. Saya membuat media ini berupa kartu, Ustadz. Kartu ini di sini saya sudah tunjukkan mana ya? Aduh. Halo, responding. Nah, di arahan sini di rancangan media ini saya membuat kartu kerajaan Islam atau Islamic Kingdom Card dalam bahasa Inggrisnya. Di sini alat dan bahannya berupa hal yang tercantum di layar. Kemudian untuk membuat media tersebut saya gunakan Canva sebagai alat desain saya, Ustaz. Berupa seperti ini contohnya. Di sini tertulis aduh, bisa dibesarkan. Nah, seperti ini nanti bentuk kartunya. Insya Allah itu nanti kartunya bolak-balik, Ustaz. Jadi lebih panjang untuk sejarahnya dan inti-intinya bisa saya cantumkan secara detail di situ. Kemudian untuk KD sendiri ini ada di kelas 4. Kelas 4 KI 3.2 dan 4.2 tentang kerajaan Hindu, Buddha, dan juga Islam di Indonesia. Dan saya mengambil bagian yang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mungkin itu Ustaz yang dapat saya sampaikan. Proses saya sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih. Capaian saat ini Mas Darjat sudah membuat desain kartu ya. Betul Mas Darjat ya?
Iya Ustaz. Desain kartu, terus namanya kartu kerajaan Islam ya tadi ya. Iya Ustaz. Islamic Oke, Kingdom Card. baik. Yang perlu itu cara penggunanya bagaimana Mas Derjat? Kartu-kartu Itu tersebut. kan Ada itu petunjuk nanti penggunaannya bisa, enggak ada? iya, insya Allah ada petunjuk penggunaannya nanti Ustaz saya tambahkan. Oke, bagus. Saya berikan kesempatan ke Mas Henda untuk memberikan masukan saran kepada Mas Derjat. Silakan Mas Henda. Tes. Ada di Zoom, nggak ada orang. Oke, saya putar lagi. Berikutnya Mas Alvan. Cek Ustaz. Oh, Mas Henda masuk. Caranya baru mas. Silakan Mas Henda. Delay. Ya, nggak apa-apa. Silakan Mas Henda. Tadi juga menanggapi yang Mas Derjat Ustaz. Atau Ya, Mas saya Derjat. memaparkan ya. Ya Ustaz, menurut saya nanti ditambahkan petunjuknya Ustaz agar siswa itu lebih mudah memahami dari yang media yang Mas Derjat buat Ustaz. Oke, bagus. Terima kasih Mas Henda. Dicatat ya Mas Derjat, masukan dari Mas Henda. Berikutnya saya berikan ke Mas Alvan. Silakan Mas Alvan. Ya Ustaz, sebelumnya izin bertanya dulu kepada Mas Sudarjat. Ini kan medianya berupa kartu. Nah itu ukurannya kalau boleh tahu? Sekitar berapa ya ini? Sekitar ukuran kartu remi kah atau kertas buffalo atau gimana? iya lebih besar lagi sih kayaknya supaya inti-intinya itu dapat terlihat kayak gitu. Inti-inti pokok daripada kerajaan itu dapat terlihat. Sepertinya ukurannya itu 10 sih. 7 kali 5 ya, lebar 5, tingginya 7. Setangan sejari inilah ya. Ya. Lalu untuk ini kan kartu. Nah, berarti ini banyak kartu ya ntar ya yang dicetak gitu ya, di print gitu ya berarti ya. Iya, tapi macam-macam sih gambarnya dan kerajaannya juga macam-macam. Tapi saya berasumsi saya ingin mengembangkan itu sekitar 5 kartu dulu untuk yang saya akan buat kayak gitu. Tapi nanti jumlahnya banyak kayak gitu. Iya ya. Jadi saran dari saya ini kan karena kartunya kecil dan juga lebih ke komposisi warna dan poin-poinnya saja mungkin yang dicantumkan. Jadi misalkan poin 1 ini candi apa, terus poin 2 itu dibangunnya kapan, terus yang ketiga siapa yang membangun, siapa yang merajai. Mungkin lebih ke intinya saja mungkin. Karena kan ini berupa kartu kan ya. Biar memudahkan juga, tidak terlalu kecil jadinya. Mungkin itu saja Ustaz. Siap, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Alvan masukan dan sarannya. Saya berikan ke Mas Alif, silakan. Ya Ustaz. Kalau dari saya masukan untuk medianya Mas Sudarjat ini lebih baik yang bagian depan itu gambar saja, sedangkan di baliknya itu baru penjelasan atau poin-poinnya tadi tentang gambar tersebut. Seperti kartu remi seperti itu ya? Ya, Ustaz. Oke, silakan dilanjutkan. Ya, mungkin seperti itu, Ustaz. Oke, bagus masukannya. Terima kasih Mas Arif. Berikutnya Mas Ferdi. Ya Ustaz, tadi Mas Derjat bilang kan kartunya itu cukup besar ya, 7, panjangnya 7, lebarnya 5. Itu menurut saya cukup besar.
mungkin sebaiknya kartu itu sama seperti Mas Alif tadi, saya setuju. Nah, di sebelahnya itu yang bagian depan mungkin ditonjolkan tentang kerajaannya. Ini tapi jangan dikasih tahu namanya. Biar dia nebak ini tuh kerajaan apa. Nah, di baliknya barulah dikasih nama kerajaannya apa, tahun berdirinya berapa, siapa yang berkuasa. Ya barulah penjelasan-penjelasan tentang kerajaan yang ada di sebaliknya. Mungkin seperti itu Ustaz kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferdi. Berikutnya langsung saja saya berikan ke Mas Wahyu. Silakan Mas Wahyu. Baik Ustaz. Sudah terwakili oleh teman-teman semuanya Ustaz. Sudah sangat lengkap tadi Ustaz. Oke, sudah sangat lengkap ya. Berarti ganti saya yang masih masukan. Ya, saya apresiasi Mas Darjat sudah membuat desain medianya berbentuk kartu. Terkait bentuknya nanti ya itu silakan dipertimbangkan ya saran teman-teman apakah nanti sesuai yang diinginkan Mas Darjat atau tidak gitu. Kalau memang nggak sesuai ya nggak usah diakomodasi sarannya gitu ya. Karena idenya kan memang dari Mas Darjat. Di sini saya ingin memberikan saran terkait dengan esensi dan manfaat media tersebut ya. Yang pertama sama, silakan nanti disesuaikan KIKD ya, dan untuk kelas berapa gitu ya, dan materi apa, itu yang paling penting. Supaya tujuan dari media untuk membangun kompetensi mahasiswa itu bisa tercapai, siswa itu bisa tercapai. Yang berikutnya adalah silakan nanti diberi identitas ya, nama, dimensi, terus alat dan bahan, cara menggunakan, terus peran guru ngapain, ya, peran siswa ngapain. Idealnya media ini dimanfaatkan oleh kelompok besar atau kecil atau individu, gitu ya. Kemudian durasi penggunaan media ini idealnya berapa menit, gitu ya. Silakan itu dilengkapi deskripsi itu. Tidak hanya Mas Darjat, tetapi untuk semua juga demikian. Nanti saya akan melihat kecocokan itu ya untuk penilaian dari tugas atau proyek ini. Dan nanti dikumpulkan dan nanti sebagai sebagai proyek dari teman-teman sehingga nanti kalau teman-teman sudah benar-benar mengajar di SD ini benar-benar bisa dimanfaatkan gitu ya. Walaupun kurikulumnya beda tapi medianya sudah ada gitu. Itu Mas Darjat, ada respon? Iya, Ustaz. Terima kasih juga atas saran-sarannya kepada teman-teman dan juga Ustadz. Kayak apa namanya brainstorming gitu, Ustaz. Apa namanya media saya jadi bisa lebih mengembangkan lagi, Ustaz. Terima kasih. Oke, bagus. Ini kan Mas Darsyad ini medianya mengakomodasi pembelajaran tatap muka langsung ya. Tatap muka langsung. Nah, teman-teman yang lainnya yang mungkin konsepnya belum matang perlu dipikirkan media yang bisa mengakomodasi ya, hybrid learning ya. Bisa online, bisa daring gitu ya. Atau berjalan bersamaan gitu ya. Sekarang kan pendidikan mengarah ke hybrid learning, jadi silahkan diarahkan ke situ medianya gitu ya. Misal kartu betul, kartunya ini saya cetak untuk yang tatap muka langsung misalnya Mas Darsyad. Kemudian kartunya ini pula saya digitalisasikan gitu ya dalam bentuk misal kuisis atau memang permainan game gitu ya. Sehingga yang menghadap laptop, siswa yang menghadap laptop dia bisa klik di situ atau dia bisa bermain game gitu ya melalui gawainya gitu. Misal media nanti untuk mencocokkan atau mungkin tebak gambar gitu, dan lain sebagainya yang itu intinya bisa membangun pemahaman kompetensi siswa yang komprehensif. Itu Mas Darsyad ya. Pikiran saya juga seperti itu, Ustaz. Jadi Oke, bisa bagus. digitalisasi. Ya, nanti kalau punya uang itu dihakikan juga bisa itu ya, kalau memang belum ada. Iya, Ustaz. Oke, waktunya masih ada. Saya kasih kesempatan ke Mas Ferdi. Silakan Mas Ferdi. Ya Ustaz, terima kasih. Izin share screen ya Ustaz. Oke, silakan. Udah terlihat?
Ya, sudah Mas Ferdi. Nah, di sini kurang lebih bahan-bahan yang digunakan itu sama seperti Mas Darjat. Bedanya di sini saya menggunakan kartunya kecil, yaitu ukuran kartu domino. Kita ketahui kartu domino itu kan sebuah permainan yang memang sangat merugikan ataupun mengandung unsur-unsur yang negatif. Tapi di sini saya mencoba untuk membuat jadi hal yang positif gitu. Ya, yang akan dibahas di sini itu tentang materi sejarah singkat perkembangan Islam di Indonesia, di Nusantara lebih tepatnya ataupun di Indonesia. Nah, di sini itu ini saya tujuan target tertinggi saya itu media ini akan menjadi media yang bisa dimainkan secara online, bukan hanya tatap muka, tapi saya belum menemukan idenya ataupun aplikasinya. Tentu saja media ini tuh akan saya, kalau secara online itu seperti game yang ada di domino itu loh, domino online. Mungkin seperti itu target tertinggi saya. Tapi jika memang tidak bisa, maka media ini akan menjadi tetap offline, tatap muka. Di sini tuh seguru itu hanya sebagai pengamatan. Media ini juga digunakan untuk pembelajaran inti, bukan pembelajaran sebagai persepsi ataupun penutup, bukan. Tapi di sini itu sebagai inti. Nah, di sini itu KD yang diinginkan itu KD otomatis KD 3. Kenapa di sini? Karena di sini tuh mengasah kemampuan siswa untuk mengingat ataupun berpikir. Nah, sebelum mereka memainkan game ini ataupun kartu domino ini, para siswa terlebih dahulu disuruh membaca dan memahami isi bacaan yang ada di buku yang sudah diberikan, seperti itu, Ustaz. Ataupun modul yang sudah diberikan. Nah, ketika mereka sudah memahami, maka untuk menguji kemampuan berpikir mereka, maka dikasihlah kartu ini. Nah, di sini itu cara menggunakannya, pertama kita cari kata setar. Nah, kata setar ini sebagai acuan untuk memulai game ini. Dan pisahkan kata selesai. Selesai ini ya otomatis the end. Gamenya sudah selesai. Nah, di sini itu kartunya membuat pertanyaan dan juga jawabannya. Nah, di sini tentu saja kata setar itu ada. Nah, itu kata setar. Di sini juga itu kan ada yang namanya warnanya abu-abu sama hijau. Nah, di situ itu kita mencocokkan sama seperti kartu domino. Ketika yang pojok itu ada 3 bulatan, maka kita harus mencari lagi 3 bulatan. Begitupun di sini. Ketika yang terakhirnya itu kartu abu-abu, maka kita harus mencari jawabannya itu di abu-abu. Itu adalah menjadi indikator untuk melaksanakan ataupun petunjuk untuk melaksanakan game ini. Seperti itu, Ustaz, dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ferdi. Supaya yang lain memiliki kesempatan untuk didata progresnya ya. Untuk Mas Ferdi, sarannya kita tunda untuk pekan depan. Saya akan mencatat progresnya yang lainnya saja ya, supaya yang lain berkesempatan untuk mendapat nilai progres hari ini gitu. Mas Alif sampai mana? Sampai desain udah jadi atau sama seperti Mas Darjat dan Mas Ferdi? Ya, Ustaz. Kalau saya tadi masih bahan-bahan, Ustaz. Mengumpulkan bahan. Bahan-bahan ya, bahan membuat. Baik, terima kasih. Berikutnya Mas Amar, ada Mas Amar? Mas Amar kok hilang ini? Wah, berarti nggak dapat nilai hari ini. Kemudian Mas Henda, sampai tahap mana Mas Henda? Tes. Ya Ustaz, masuk Ustaz. Ya, masuk. Tes, masuk Ustaz. Tes, masuk. Ya Ustaz, mohon maaf Ustaz, tadi suaranya nggak jelas. Oke, Saya terima kasih. tebak gambar, tebak gambar negara yang negatif. Saya tebak gambar Ustaz. Desain gambar ya. Oke. Makasih. Materinya materi kelas tinggi kelas 6 Ustaz, tentang negara ASEAN. Oke, cukup. Berikutnya Mas Busro, ada nggak ini? Nggak ada ya. Jadi nggak dapat nilai dia. Kemudian Mas Wahyu, tadi sampai mana Mas Wahyu? Iya, baik Ustaz.
Saya itu saat nyampe tahap pengeditan sudah sekitar 80% selesai Ustaz. Pengeditan Tinggal video sedikit. ya. Video. Baik, terima Bukan kasih. video Ustaz, modul Ustaz. Oh, modul. Modul Ustaz. Wah, modul tambah sulit lagi nih. Ada materi, ada aktivitas belajar, ada media, ada assessment. Kemudian nanti juga saya itu Ustaz, buatkan kayak game online gitu Ustaz. Oh ya, bagus. Wah, malah bagus kalau mau dibuatkan modulnya ini. Lebih rinci. Oke Ustaz. Ada assessmentnya juga loh nanti Mas Wahyu ya, kalau modul. Iya, ada Ustaz. Oke, sip. Oh, Ustaz. Baik teman-teman semuanya, terima kasih saya sampaikan kepada semua mahasiswa yang sudah menyampaikan progres pembuatan media. Ini penekanan kepada semua mahasiswa ya. Silahkan itu dilanjutkan. Saran-saran tadi termasuk penekanan dari saya ya, ada identitas, petunjuk, terus sesuaikan kurikulum dan kelasnya. Itu dibuat deskripsi ya, deskripsi singkatnya nanti untuk menjelaskan medianya dan kegunaannya gitu. Pekan depan kita akan lanjutkan, ini silakan dilanjutkan. Harapannya nanti bisa selesai di pertemuan, kalau hari ini pertemuan ke-7 ya, harapannya di 8 ya. Berarti pekan depan atau mungkin maksimal di pekan 9. Sehingga nanti sudah bisa digunakan untuk micro teaching gitu ya, digunakan untuk simulasi penggunaan media untuk mengajar, sehingga nilai ini nanti bisa maksimal. Jadi teman-teman dapat nilai kuliah ini di maksimal gitu ya. Itu saja karena waktunya sudah habis. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz. Sama-sama, KN ya. Ustaz ya. Ustaz.